Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amaddana bi anwa'in ni'am wa faddalana ala sa'iri khalqihi bi ta'limil bayan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidi ahlil jinan nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Para alim ulama, tokoh masyarakat DKM Masjid Nurul Haq, As-Saimun dan As-Saimat rahimani wa rahimakumullah, berbahagia dan bersyukur kepada Allah bisa bersilaturahim di masjid ini di hari baik, yaitu hari ketika Allah Subhanahu wa taala kembalikan nafas kita, kembalikan jiwa kita dalam keadaan kita mendapatkan hidayah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Nikmat besar ini adalah nikmat yang luar biasa karena tidak semua orang mendapatkan hidayah ini. Bahkan orang-orang yang hidup berdampingan dengan Nabi pun tidak ada jaminan untuk mendapatkan nikmat hidayah itu. Berapa banyak orang yang hidup melihat wajah Nabi, mendengar suara Nabi, ya, bersaudara dengan Nabi, sehari-hari berjumpa dengan beliau, tetapi terhalang mendapatkan nikmat ini. Mudah-mudahan Allah dawamkan, Allah teruskan, Allah abadikan nikmat ini sampai kelak kita menghadap kepadanya. Amin. Allahumma. Bapak Ibu hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, dalam 20 sampai 25 menit yang akan datang saya akan coba ikut kita menadaburi apa yang Nabi Ibrahim minta kepada Allah untuk membentuk masyarakat yang bertakwa, dimulai dari keluarga. Dan salah satu keluarga yang kita diminta oleh Allah untuk mencontohnya adalah Nabi Ibrahim. Di surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Innallaha astafa Adama wa Nuha." Ya, Allah memerintahkan kita untuk meniru dua profil Nabi, Adam dan Nuh sebagai personal. Lalu Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Lalu menyebut dua keluarga, salah satunya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam di surat Ibrahim ayat 35, nanti kita tadabburi 35, 36, 37 sedapatnya. Di ayat 35 Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, "Wa idz qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan amina." Ya, kita baca ayatnya ini ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahimu rabbi ij'al hadzal balada amina. Biasanya kita berhenti di situ. Artinya Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, "Ya Rabb, jadikan negeri ini negeri yang aman." Kita biasanya kalau mendengar doa ini itu langsung kebayang negeri yang makmur, negeri yang subur, negeri yang tidak ada kerusuhan, ya, semuanya berjalan baik-baik. Itu persepsi biasa yang ada di otak kita. Tapi sesungguhnya yang dimaksud Nabi Ibrahim itu betul, tidak salah. Yang dimaksud Nabi Ibrahim baladan aminah itu apa? Ada di setengah ayat berikutnya. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Yang disebut negeri yang aman adalah negeri yang dijauhkan umatnya, orang-orangnya dari menyembah berhala. Ini perspektif kalau dalam bahasa yang sekarang disebut dengan security awareness. Jadi bagaimana kita memahami sebuah keamanan nasional. Ketahanan nasional yang pertama kali itu adalah ketahanan akidah. Jadi nanti kalau bapak-bapak mencari sekolah anaknya, nomor satu betul sekolahnya aman dan seterusnya. Tapi nomor satunya adalah sekolah ini aman nggak buat akidah anak saya? Ya, yang disebut baladan aminah adalah negeri yang di situ dijauhkan dari berhala. Dan berhala yang disebut Nabi Ibrahim itu disebutkan bukan Rabbi innaha, tapi Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Berhala-berhala itu jangan dibayangkan patung-patung. Berhala-berhala itu progresif, bergerak. Ada kalanya berhala itu disebut dengan uang, ada kalanya berhala itu disebut jabatan, ada kalanya berhala itu disebut popularitas, ya. Ada kalanya berhala itu disebut dengan saham-saham dan seterusnya. Ya. Maka Nabi Ibrahim memberikan kita bekal
Kalau kita nyekolahin anak, lihat sekolahnya aman nggak buat akidah anak. Kalau anak kita diterima bekerja di suatu tempat, lihat tempat kerjanya itu aman nggak buat akidah anak kita. Kalau anak kita berbisnis dengan siapapun, lihat bisnisnya itu aman nggak buat akidahnya. Ketika kita meninggalkan rumah, lihat di rumah kita itu ada yang mengganggu akidah atau tidak. Ketika kita berada di suatu tempat, yang pertama kali kita tanya adalah itu. Makanya saya skip ayat 36 ya, kita langsung masuk di ayat 37. Bagaimana cara memahami supaya anak-anak kita, diri kita, keluarga kita itu selalu aman akidahnya? Nabi Ibrahim membekali kita dengan 3 poin doa. Jadi di ayat 37 itu ada doa pengakuan setengahnya ada 3 permohonan. Di ayat 37 tersebut Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ini bukan memberitahu Allah, tapi ini namanya mengeluhkan. Karena kalau orang mengeluh itu sama Allah mah bebas. Kita kan setiap sholat ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu subhanallah. Dalam gramatikal bahasa Arab, bahasa manapun, subjek itu selalu di depan, objek itu belakang. Harusnya strukturnya itu na'buduka wa nasta'inuka. Ya kan? Kami menyembahmu, kami meminta kepadamu. Tapi itu bahaya kalau strukturnya begitu. Kami menyembahmu, tapi kadang-kadang nyembah yang lain juga. Tergantung situasi dan kondisi. Kita bisa menyembah penguasa, kita bisa menyembah pemilik modal, kita bisa menyembah atasan, kita bisa menyembah dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau sudah iyaka dikunci objeknya hanya kepadamu, selesai. Kami menyembah, kami mengadu, kami mengeluh, nggak apa-apa. Objeknya jelas kepada Allah. Dan nasta'in itu dalam bahasa Arab al-isti'anah itu permohonan yang kita menggunakan modal. Kalau dalam bahasa Arab itu tolak namanya meminta tanpa modal. Contohnya kalau saya nulis permohonan beasiswa itu disebutnya talabul minhah, permohonan beasiswa. Utlubul ilma, ya itu aslinya kita nggak punya modal mencari ilmu. Ya, sekalipun itu juga tetap nanti kita bukan berarti dari nol. Tapi kalau isti'anah itu orang punya keinginan, misalnya dia membangun rumah harganya 100, dia punya modal 1, itu sudah disebut isti'anah. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam ini mengeluh kepada Allah, bukan memberitahu, mengeluhkan, ya Allah, aku tinggalkan sebagian keluargaku biwadin ghairi dza'in inda baitikal muharram, di sebuah tempat yang di situ tidak ada kehidupan. Subhanallah. Ini Nabi Ibrahim luar biasa ya. Kalau kita hari ini ninggalin anak istri kita, itu cemasnya luar biasa. Padahal ATM-nya udah diisi. Dia punya tetangga, dia punya keluarga. Itu sudah cemas kita. Kita mau ada tugas sebulan, ada tugas 2 bulan, cemas kita. Nabi Ibrahim, waktu itu belum ada mesin ATM. Belum ada tetangga. Belum ada tumbuh-tumbuhan. Belum ada kehidupan. Biwadin ghairi dzar'in, enggak ada apa-apa. Bahkan sampai keheranan itu istrinya, abang ini benar kita ditinggal di sini? Nabi Ibrahim nggak jawab. Siapa yang nyuruh? Nabi Ibrahim nggak jawab. Pas Ibunda Hajar bertanya, Allahu amaraka bihada, apakah Allah yang menyuruhmu? Nabi Ibrahim menjawab, tidak menjawab. Dia hanya menganggukkan kepala saja. Dan Hajar faham, idzan falan yudayyi'an Allah. Kalau Allah yang nyuruh, nggak akan sengsara kita. Nah, Nabi Ibrahim setelah itu berdoa untuk keluarganya dengan 3 hal. Dan ini doa kita harus kita, kalau kita mau mendoakan keluarga kita dengan ini. Doanya apa? Rabbana liyuqimus shalah. 1. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. 2. Warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. 3. Ini doa dasar sekali 3 ini. Pertama, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah,
jadikan keturunanku, keluargaku dimanapun berada adalah orang-orang yang mendirikan salat. Aman. Kalau kita melepas anak kita sekolah di luar kota, sekolah di luar negeri, sekolah di mana saja, ya Allah, mudah-mudahan dia masih mendirikan salat. Aman. Ibu-ibu melepas suaminya keluar kota dinas, mudah-mudahan suamiku masih mendirikan salat. Aman. Tapi ibu-ibu khawatir nanti kalau suaminya direbut orang gimana? Ya doanya ini. Kalau doanya liyuqimus shalah, aman. Ya. Tahu nggak kita Bapak dan Ibu, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Nabi Yakub alaihissalam itu menangis sampai buta ketika Yusuf dan kemudian adiknya itu hilang dari rumah. Nabi Yakub menangis sampai buta. Kita kadang menghukumi Nabi Yakub itu cengeng. Oh, lancang mulut kita. Itu Nabi. Orang yang sabar. Menangisnya Nabi Yakub itu bukan kesedihan, karena Nabi Yakub alaihissalam itu Nabi. Kan lucu sekali, orang biasa aja nangisin gitu pasti nggak gitu-gitu banget, anaknya banyak 12, hilang satu mah nggak apa-apa. Tapi ini kenapa Nabi Yakub menangis? Yang ditangisi bukan kehilangan Yusuf. Nabi Yakub itu tahu, dikasih tahu Allah Yusuf masih hidup. Yang dicemaskan Nabi Yakub, Yusuf yang masih hidup itu menyembah siapa? Yusuf yang masih hidup masih sholat atau tidak? Ini kita, kalau anak kita atau siapa, saudara kita, pergi misalnya dapat beasiswa di Eropa, sampai di situ. Pertama ditanya itu biasanya, nah di situ makanannya enak enggak? Harusnya yang pertama ditanya, di situ kamu bisa sholat enggak? Di situ kamu masih bisa baca Quran enggak? Di situ kamu masih bisa menyembah Allah enggak? Itu yang disebut dengan keamanan nomor satunya. Karena kita tidak mungkin ngawasi anak kita 24 jam, bahkan anak kita di rumah sendiri pun kita nggak mungkin ngawasi dia. Orang anak sekarang HP-nya di password, ayah ibunya mah kagak tahu apaan itu passwordnya. Password anak sekarang mah nggak kayak kita sederhana, karena kita takut lupa. Oh dia password betul sekali. Oh sampai wah kita nggak bisa lah pokoknya kalau anak kita passwordnya. Karena mereka terlahir di dunia digital ketika maju. Kalau kita ya, saya tidak meremehkan Bapak Ibu ya. Kita ini menggunakan HP semahal apapun paling dibuat apa sih? Iya kan? Nggak tahu gitu. Anak kita yang tahu. Itu di depan layar paling depan itu ada 20 apa. Yang dipencet Bapak berapa? Ada 5. Nggak ada. Yang dipencet 1 doang. Paling WhatsApp itu pun buat WhatsApp, buat nelpon doang. Paling banter kalau ibu-ibu buat update status, lihat Instagram, itu pun kalau ditambah lagi TikTokan dan seterusnya. Di anak-anak kita itu terlahir di dunia mereka. Masya Allah, anak-anak kita itu sekarang sukanya main game. Kalau udah main game, godaannya banyak. Ada judi online, ada slot dan lain sebagainya. Kalau tidak kuat imannya, tidak ada tadi itu Rabbana liyuqimus shalah, selesai itu kita. Anak-anak kita itu kenapa dibilang oleh Rasulullah SAW, kalau udah 7 tahun perintahkan anakmu sholat. Kalau udah 10 tahun tidak mau sholat, pukul mereka. Pukul itu bukan kayak mukulin maling. Ada punishment supaya anak itu, jadi gini, anak kita itu kalau ditegur, ini kalau dia tidak sholat, nggak kita tegur, itu dianggapnya sholat tuh ya kadang dikerjakan, boleh ditinggal. Oh, Bapak, kalau kita terutama sholat subuh ya, cara bangunin sholat subuh itu berpengaruh. Kalau kita bangunin sholat subuh, nah ayo bangun sholat subuh biar sekolahnya nggak telat. Oke, pas hari libur bisa kita bangunin gitu. Nah ayo bangun sekolah, libur ayah. Tapi kalau nak bangun sholat subuh, mau libur mau nggak libur sama. Jadi kalau kita rumah kita kebakaran, anak kita tidur nyenyak, nggak usah dibangunin, kita gotong itu. Karena kita mau menyelamatkan anak kita dari api. Lah ini ku anfusakum wa ahlikum naro, subuh nggak dibangunin. Gitu. Maka cara membangunkan anak itu juga luar biasa. Pernah nggak kita sebelum tidur, anak-anak kita usap ubun-ubunnya kita doakan. Itu yang dilakukan oleh
ibundanya Maryam, Hana, istri Imran. Wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan doakan dia terus, insyaallah. Bapak hadirin sekalian, Rabbana liyuqimus shalah itu penting. Jadi anak kita dimanapun kalau dia sholat, tenang kita. Kita telepon pagi-pagi, habis subuh baca Quran, telepon. Lagi ngapain nak? Lagi baca Quran. Kita nggak usah suudon, yang bener mana coba video call, nggak usah gitu. Anak nggak suka terlalu dimasukin gitu. Cukup kita masih ingat sholat. Juga tidak perlu kita setiap saat ingin tahu di mana aja, karena persepsi laki-laki dan perempuan tidak sama. Kalau istrinya nanya ke bapak, ayah hari ini pulang jam berapa? Jam 9. Itu beda Pak. Kalau jam 9 tuh istrinya harus sudah ngejogrok di depan rumah. Tapi kalau jam 9-nya laki-laki baru nutup laptop, baru akan pulang. Terus ditanya, lagi di mana? OTW. Jadi Rabbana liyuqimus shalah itu adalah pangkal. Lalu malah yang kedua, waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Nah ini kalau kita baca terjemahkan, jadikanlah hati manusia condong kepada mereka. Itu seolah-olah merasakan supaya manusia kasihan sama Hajar dan Ismail. Bukan. Itu artinya Rabbana liyuqimus shalah yang pertama, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Hati mereka condong kepada, hati manusia condong kepada mereka itu, mereka jadi inspirasi kebaikan. Bukan kasihan sama Ismail. Orang melihat kita karena kasihan dengan orang melihat kita karena menjadi sumber inspirasi itu beda. Orang suatu ketika ada, mohon maaf ya, ada orang yang minta-minta itu ya. Dia tunanetra, ditulis di boxnya begini tulisannya, ya, tolong bantu saya. Dia ngasih uang sedikit. Tapi ketika tulisannya diubah, hari ini indah sekali. Hari ini indah sekali. Namun sayang saya tidak bisa melihatnya. Itu tulisannya cuma begitu aja. Oh, langsung banyak yang memberikan bantuan. Karena berbeda. Orang itu kalau disebut kasihan sama kita, ya kasihan aja. Dia menganggap kasihan banget tuh. Tapi kalau orang terinspirasi dengan kita mah nggak penting dapat apaan. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikan keluargaku inspirasi kebaikan. Kalau mereka itu berbuat ditiru oleh orang. Kalau bahasa anak sekarang itu menjadi trendsetter. Ustadz itu kalah sama artis, Pak. Ustadz ngomong berbusa-busa 1 jam. Ya. Sama artis ngevlog. Oh, udah. Kira-kira banyak yang nonton siapa tuh? Jadi trendsetter itu kalau seandainya dia dilihat oleh banyak orang, diikuti oleh anak-anak muda sekarang. Ada sesuatu yang kita tidak masuk akal, itu mohon maaf ya. Beberapa waktu lalu itu ada konser di GBK, Masya Allah. Konser di GBK. Itu ya artis dari Korea ya. Itu sejak dibuka tiketnya sampai ditutup itu cepat sekali, sold out, cepat sekali. Kenapa? Dia jadi trendsetter. Apaan aja yang ini luar biasa. Dan memang tabiat manusia begitu. Tapi Allah menginginkan bahwa Ismail dan Hajar jadi trendsetter yang baik. Makanya doa Nabi Ibrahim dikabulkan. Nabi Ibrahim doanya itu luar biasa. Anak-anaknya menjadi trendsetter, anak dan istrinya. Dan sekarang diikuti oleh orang seluruh dunia. Kan kita ngikutin Hajar dan Ismail itu. Berlari-lari kecil dari Safa dan Marwah. Subhanallah. Kebaikan yang dilakukan oleh Ismail dan Hajar itu menjadi luar biasa. Belum lagi kalau cerita dia mau disembelih itu ya, pada ibadah kurban itu. Subhanallah. Makanya kemudian doa ketiga itu menjadi dahsyat. Warzuqhum minas tsamarat la'allahum yashkurun. Kasih rezeki mereka. Ingat nih, bahasa at-tsamarat itu kalau Bapak dan Ibu diterjemah mushaf artinya buah-buahan.
Tapi sebenarnya ats-tsamarat itu bukan buah-buahan dalam artian jeruk, ya mangga. Ats-tsamarat itu sesuatu yang berbuah. Padi dan kapas itu disebut ats-tsamarat. Kalau jeruk, mangga itu disebut fawakih dalam bahasa Arab. Ats-tsamarat itu tanaman yang ada buahnya. Itu frasanya detil dalam Al-Quran. Beda antara fawakih dan tsamarat. Berikanlah mereka sesuatu yang berbuah, baik bentuknya materi atau apa saja. Kita ini punya jasa konsultasi, misalkan konsultan apa saja, itu disebut ats-tsamarat. Yang kita lakukan itu berbuah. Itu disebut ats-tsamarat. Berilah mereka sesuatu yang berbuah, la'allahum yashkurun. Ini kuncinya. Jangan sampai engkau beri mereka tapi membuat mereka nggak bersyukur. Itu. Ini doa dahsyat. Kalau kita mendoakan diri kita dan keluarga kita dengan 3 doa ini, insya Allah akan tercipta tadi yang pertama apa? Baladan aminah. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di 5 menit terakhir ini Al-Fakir ingin coba menyambungkan dengan doa Nabi Ibrahim yang 2 tadi dengan satu doa lagi, ya, di surat Asy-Syu'ara ayat 84 atau 86, kurang lebih begitu ya. Doa Nabi Ibrahim lagi lainnya adalah mendesain Nabi Ibrahim ingin hidup selama-lamanya. Subhanallah. Apa doa Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim berdoa, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan aku buah tutur yang baik bagi orang yang datang setelahku. Datang kemudian setelah aku. Ini doa luar biasa. Nabi Ibrahim ingin dikekalkan nama baiknya. Bapak dan Ibu, kita ini akan hilang dari lini masa sejarah. Saya mau buktikan hari ini sekarang. Bapak yang ada di hadapan saya ini masih ingat nama kakeknya ya, insya Allah ya. Tapi nama ayahnya kakek ingat nggak? Masih ingat Pak? Ayahnya kakek kita? Masih, oke, saya angkat lagi. Kakeknya kakek masih ingat? Kakeknya kakek kita masih ingat nggak namanya siapa? Ingat nggak Pak? Ingat. Kalau masih lagi buyutnya kakek? Nggak ingat kita. Nanti nasib kita kayak begitu. Yang udah sekarang kita laki-laki, dikit lagi jadi aki-aki. Yang sudah jadi aki-aki dia punya cucu, sebentar lagi statusnya berubah. Yang cucunya udah menikah, udah punya anak, itu status kakeknya akan turun kepada anaknya. Punya cicit, cicitnya menikah, punya anak, kakeknya akan turun lagi. Dia akan terdesak dan hilang dalam lini sejarah. Maka Nabi Ibrahim tidak mau, ya Allah kekalkan namaku di bibir orang-orang soleh. Itu proyek masa depan, sehingga dia didoakan oleh orang seluruh dunia, doanya dikabulkan. Jadi sholat, kita baca sholawat Nabi Ibrahim enggak? Subhanallah. Dari sejak kapan itu? Subhanallah. Ada orang doakan kita kira-kira setelah kita mati 100 tahun? Belum tentu. Orang-orang soleh yang namanya kekal di bibir orang-orang soleh setelahnya tidak banyak. Para sahabat dari 114.000 itu yang disebut namanya di buku Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani itu hanya sekitar 7.000-an sekian, tidak lebih dari 8,3% dari jumlah sahabat yang diperkirakan oleh Abu Zur'ah Ar-Razi atau Yahya bin Ma'in, para pakar hadis itu. Jadi Nabi Ibrahim ingin namanya kekal di bibir orang-orang saleh. Dia doa, ya Allah kekalkan namaku di bibir orang-orang saleh. Maka proyek hidup kita ini harusnya begitu. Dan dikekalkan nama kita itu maksudnya disebut atau tidak, tapi orang doakan kita. Itu proyek investasi jangka panjang yang cerdas. Kalau kita melakukan kebaikan dan didoakan orang, berapa banyak orang mendoakan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i? Setiap dia baca bukunya pasti didoakan. Berapa banyak orang menyebut sirah Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, para sahabat-sahabat itu, as-sabiqun al-awwalun. Subhanallah.
Lihat sirah mereka, hidup mereka itu adalah mempersiapkan hari yang tidak ada akhirnya. Makanya kenapa di dalam Al-Quran itu beriman kepada hari akhir itu penting. Karena manusia itu adalah dididik untuk cerdas. Kenapa dididik untuk cerdas? Karena dia dirancang untuk hidup selama-lamanya. Salah kalau orang mari kita rancang 10 tahun ke depan. Itu perancangan betul, itu namanya breakdown jangka menengah. Tapi saya tidak mau hidup sampai 10 tahun, 100 tahun, 200 tahun. Saya mau hidup selama-lamanya. Hidup selama-lamanya harus dipersiapkan. Lihat di dalam Al-Quran mau hadis itu selalu ada yaumil akhirnya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dalam hadis kan ada ya, falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Hormati tamu, hormati tetangga, berkata baik atau diam. Itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Di Quran juga begitu. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Surat At-Taubah 17-18. Orang yang bisa memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Sesungguhnya sebenarnya yang dimakmurkan bukan masjidnya. Masjid ini perlu dimakmurkan secara fisik, iya, tapi untuk mendukung kemakmuran spiritual orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi kalau Bapak dan Ibu sholat di masjid ini, tenang, adem hatinya, ingat Allah, menjadi inspirasi kebaikan, itu disebut dengan kemakmuran spiritual. Dan DKM-nya itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Terus kita surat Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bagi siapa uswatun hasanah? Ada terusannya, jangan dipotong. Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Jadi yang bisa menjadikan Nabi Muhammad itu teladan adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Oh pantesan itu GBK penuhnya sama orang-orang begitu. Kira-kira mereka beriman sama Allah dan hari akhir enggak? Mungkin beriman tapi sedikit. Ada yang enggak beriman sama sekali, ada yang beriman sedikit. Kalau berimannya banyak mah mereka enggak akan ke sana. Ya. Ini penting Bapak dan Ibu, dan di akhir sebagai takeaway lesson-nya, pelajaran yang kita bawa pulang, ternyata menjaga keamanan nasional nomor 1 adalah keamanan akidah. Orang kalau punya akidah kuat, itu yang dikatakan orang mau radikalisme, mau terorisme, itu mohon maaf, tidak semua salah, tapi tidak semua benar. Orang kalau dia militan di dalam berakidah, dia akan cenderung menguatkan dirinya. Tidak akan pernah dia orang yang kuat akidahnya itu menyerang orang lain. Rasulullah SAW akidahnya paling kuat. Dia orang paling toleran. Yang dikhawatirkan bahwa adanya radikalisme itu justru pendangkalan akidah. Orang yang akidahnya dangkal tidak akan pernah totalitas di dalam menjaga keamanan akidahnya. Orang yang akidahnya kuat, dia punya proyek tadi itu. Waja'alli lisana sidqin fil akhirin. Proyeknya adalah mengekalkan nama baiknya di bibir orang-orang saleh yang datang setelahnya, terutama adalah anak-anaknya. Ini investasi yang paling penting ketika kita sudah terbaring di kuburan, sudah tidak ada lagi yang bisa kita kerjakan, kita tinggal menikmati investasi jangka panjang kita berbuah. Yang punya anak biologis, yang punya anak didik mendoakan mengalir terus, yang punya amal jariah mengalir terus, yang punya ilmu bermanfaat mengalir terus. Itu investasi yang paling menguntungkan, yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim tadi itu, waja'alli lisana sidqin fil akhirin. Mudah-mudahan kita, keluarga kita dijaga keamanan akidahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu mendirikan salat, dijadikan inspirasi kebaikan, diberikan rezeki yang membuat kita bersyukur. Aku qauli hadza, mohon maaf bila ada kekurangan, kekhilafan dan hal-hal yang kurang berkenan. Mari kita tutup majlis kita pagi ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.